Shalom adik-adik, semoga adik-adik di rumah sehat-sehat semua dan tetap sukacita karena hari ini, hari Minggu, kita mau mulai lagi IMPA online. Adik-adik semuanya semangat ya, karena kita hari ini akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo coba semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dulu, kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Semuanya adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Kita mau mulai ibadah IMPA online ini dengan berdoa. Kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni segala salah dan dosa kami. Pimpin kami agar kami sungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah disiapin kan semuanya Alkitabnya? Kita mau bermazmur, kita buka mazmurnya ya. Kita mau buka Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-14. Adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik di rumah baca juga. Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Adik-adik, sekarang kita akan siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati dengan mengangkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya, nanti kita ulang, adik-adik ikutin gerakannya, oke? Yuk! Kira
Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Siapa nih kira-kira yang memimpin doa sebelum firman? Nah, Kaina tunjuk aja ya. Kaina mau dari anak kelas kecil deh. Kaina mau Tasya. Tasya pimpin kita untuk berdoa sebelum firman ya. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan dan melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tasya. Nah, sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan ya. Kita mau buka Alkitabnya. Adik-adik udah pada pegang Alkitabnya kan? Kita akan buka Alkitab kita dari Yoel 2. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Udah adik-adik? Kalau udah, kita akan bacanya secara bersama-sama ya. Kaina akan hitung 1, 2, 3, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Oke adik-adik boleh tutup lagi ya Alkitabnya. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini temanya yaitu Roh Tuhan ada padaku. Nah hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Siapa coba yang tahu apa itu Roh Kudus dan di mana dia tinggalnya? Coba ada yang tahu nggak? Angkat tangannya. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, yang selalu mengajak kita untuk berbuat baik. Nah, di mana dia tinggal? Dia tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita ini adik-adik. Nah, dan gimana coba caranya Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita? Kaina mau kasih salah satu video yang menunjukkan Roh Kudus itu akan selalu bekerja di dalam hati kita dan diri kita. Kalian boleh lihat dulu videonya ya. Nah, adik-adik udah lihat kan tadi videonya? Coba siapa yang tahu gimana cara Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita? Tadi kita udah lihat gimana tadi ada teman kita yang saling tolong-menolong ya. Nah, itu adalah cara Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, yaitu mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Siapa coba kira-kira yang udah ada Roh Kudus di dalam hatinya? Contohnya, dia akan selalu menolong temannya, membantu mama papanya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Siapa coba kira-kira yang udah ada Roh Kudus di dalam dirinya? Nah, pasti udah ada kan Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Roh Kudus juga bakal ada di dalam diri hati mama papa kalian, teman-teman kalian. Nah, tapi sebaliknya adik-adik, kadang kita suka males ya, misalnya suka berantem sama adik atau kakaknya, suka ngejek teman, suka males kalau disuruh sama orang tua. Nah, itu bukan pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Kan Roh Kudus tidak akan menyukai perbuatan itu. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita kalau misalnya kita males, kita suka marah-marah, kita suka berantem sama adik atau kakaknya. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita adik-adik, yaitu melalui mama, papa, teman, kakak, ataupun orang-orang sekitar kita. Contohnya nih, misalnya ada nih yang adik kakak. Contohnya nih, siapa ya kira-kira? Contohnya Indiva dan Gio deh. Indiva dan Gio pasti pernah berantem kan? Nah, misalnya Indiva dan Gio nih berantem.
Nah, itu Roh Kudus itu tidak menyukai sifat yang kayak gitu. Nah, nanti pada saat Indiva dan Gio berantem, Roh Kudus akan mengingatkannya melalui siapa? Melalui mama atau papanya. Nanti diingetin sama mamanya Indiva sama Gio, nggak boleh berantem. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus adik-adik, untuk selalu ngebuat kita untuk melakukan semua hal yang baik-baik. Nah, melalui bacaan kita hari ini tadi, di mana Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak boleh berbuat dosa. Jika berbuat dosa, Tuhan tidak suka dan akan menegur umatnya, bahkan menghukum umatnya adik-adik. Kayak tadi bacaan kita itu, pada saat umat Israel tidak taat sama Tuhan, Tuhan menghukum mereka dengan cara mendatangkan tulah belalang. Nah, itu adik-adik, Tuhan tidak suka dan akan menegur bahkan menghukum umatnya. Tuhan menginginkan kita untuk selalu berbuat baik. Nah, maka dari itu Tuhan kasih Roh-Nya di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Nah, adik-adik, Roh itu udah ada di dalam hati kita. Tuhan udah kasih di dalam hati kita, makanya kita harus mensyukurinya dengan cara apa tadi? Kita harus saling tolong menolong sesama teman atau adik kakak. Kita harus sayang sama mama, papa, dan saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab, dan kita harus rajin sekolah minggu. Itu pasti Tuhan Yesus bakal sangat seneng banget adik-adik kalau kita melakukan hal itu. Kaina yakin pasti adik-adik udah banyak yang melakukan hal itu kan. Tapi kadang-kadang kita malah masih melakukan hal-hal sebaliknya yang Tuhan tidak suka. Apa aja coba contohnya? Berantem yang tadi Kaina udah bilang, males, marah. Sama adik-adik, Kaina juga masih kok kayak gitu. Kita hari ini mau sama-sama belajar adik-adik. Kita harus mensyukuri bahwa Tuhan udah kasih Roh-Nya sama kita, makanya kita harus selalu berbuat baik. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdoa juga biar kita selalu bisa menjadi orang yang baik ya adik-adik. Nah, kalau kayak gitu Tuhan bakal sayang dan Tuhan akan selalu menyukai perbuatan kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kita hari ini mau sama-sama belajar bahwa kita mensyukuri roh yang Tuhan boleh kasih buat kita, Roh Kudusnya di dalam hati kita untuk kita selalu bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita akan sama-sama belajar dan Kaina yakin adik-adik pasti bisa kok untuk selalu berbuat baik. Nah, adik-adik jangan lupa berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin sekolah minggunya ya, biar kita bisa selalu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pasti akan selalu memberkati kita. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Anak kelas tanggung, aktivitasnya hari ini adalah kalian menulis perbuatan yang telah kalian lakukan di sepanjang minggu kebelakang ini, yaitu 2 perbuatan. Perbuatan yang dituntun oleh Roh Kudus dan perbuatan yang bukan dituntun oleh Roh Kudus ya. Contohnya misalnya di sepanjang minggu ini kalian ada membantu mama papa, kalian boleh tulis perbuatan itu merupakan perbuatan yang dituntun oleh Roh Kudus. Kalian boleh tulis aku membantu mama dan papa misalnya. Dan ada lagi perbuatan yang bukan dituntun oleh Roh Kudus, misalnya aku membuat adik aku menangis. Nah, kalian boleh tulis sebanyak-banyaknya deh, yang pokoknya yang kalian lakukan di sepanjang minggu ini. Nanti hasilnya kalian boleh foto dan tag ke Instagram PA Wismasi ya, @PA-Wismasi. Kalau anak kelas kecil, aktivitasnya hari ini adalah adik-adik boleh buat komitmen untuk selalu berbuat baik. Nah, itu nanti adik-adik boleh disambil dihias, diwarnai juga boleh. Misalnya contohnya komitmen kalian, aku akan selalu berbuat baik. Contohnya saling menolong teman. Nah, kalian boleh tulis itu dengan diwarnai dan digambar. Nanti sama kalian juga akan foto hasilnya dan kalian boleh tag di Instagram PA Wismasi. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kaina pada hari ini. Kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menuntun kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan roh-Mu di dalam hati kami untuk selalu berbuat baik. Biarlah Tuhan kami bisa sama-sama belajar untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menetap di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana firman yang sudah dibawakan sama Kak Ina? Adik-adik tetap ingat terus dan lakukan firman yang sudah kalian dengar di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan pujian Bila Roh Allah Ada. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kakak akan minta bantuan adik-adik juga untuk berdoa. Yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa Tuhan untuk corona Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar corona Tuhan dibersihkan dari seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan berkati pemerintah, tenaga medis yang menangani pasien corona Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan masyarakat Tuhan agar masyarakat bisa menaati perintah dari pemerintah Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan agar kami di rumah sehat selalu Tuhan dan tidak terkena atau terjangkit dari COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami rindu bergereja bersama Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar corona ini hilang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa buat gereja ini ya Tuhan, agar gereja ini Tuhan lingkungannya disertai oleh-Mu ya Tuhan, terhindar dari corona juga Tuhan. Berkati juga buat pelayanan panitia pembangunan ya Tuhan. Tolong Tuhan agar dananya tercapai Tuhan, agar pembangunannya bisa cepat selesai ya Tuhan. Tolong juga Tuhan buat Pak Pendeta agar Pak Pendeta sehat Tuhan, senantiasa ya Tuhan. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayanan yang melayani gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu. Tuhan Yesus berkati agar orang tua kami sehat selalu, berkati juga agar pekerjaannya selalu diberkati dan lancar. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus sertai mereka, berkati mereka Tuhan. Di dalam kondisi saat ini Tuhan, ketika mereka juga bersekolah, berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap semangat dan rajin belajar Tuhan. Berkati juga Tuhan kehidupan mereka di rumah, dalam keluarga, di dalam hubungan mereka dengan papa mama, adik, kakak, ataupun saudaranya yang lain. Biarlah Tuhan yang memberikan kasih dan damai sejahtera Tuhan, sehingga kehidupan keluarga mereka juga terus diberkati Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak ini, berkati mereka. Biarlah mereka terus menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Inilah setiap seru dan doa kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahannya dengan baik. Kita akan memberikan persembahan sambil memberikan satu pujian. Ku beri persembahan. Kita mau mendoakan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan. Kita lipat tangannya kembali, kita tutup matanya, kita mau satu di dalam doa, kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Kami sudah memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami lewat persembahan ini. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi orang-orang di sekitar kami, bagi pelayanan di gereja kami di Wisma Asih Lembang. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir IMPA online. Adik-adik masih tetap semangat kan dalam memuji Tuhan? Sekarang kakak mau ajak kembali kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyi duduk senang, berdiri senang. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pimpin, kakak akan pimpin kita di dalam doa penutup. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memimpin kami di dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan yang terus sertai kami, pimpin kami Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, sehingga pandemi ini segera berakhir dan kami boleh sama-sama kembali Tuhan untuk IMPA di gereja kembali. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, akhirnya kita sudah selesai IMPA online. Adik-adik, semoga adik-adik tetap terus sukacita, tetap semangat, dan terus tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di IMPA online minggu depan. Dah, jangan lupa aktivitasnya.